Halo adik-adik, bertemu lagi di channel Alfabet Edu, sahabat belajar Anda. Nah, kali ini perkenalan dulu ya, nama saya Kak Iin. Kali ini kita akan membahas materi kelompok sosial. Nah, kelompok sosial itu apa sih Kak? Ada yang tahu? Orang yang berkerumun Kak? Bisa jadi. Orang yang berkelompok Kak? Boleh. Nah, kelompok itu kan sekumpulan individu, sedangkan sosial itu masyarakat. Berarti kelompok sosial itu adalah sekumpulan individu yang saling berinteraksi dan saling mempengaruhi. Nah, kalau misalnya semua kelompok sosial orang yang berkerumun itu bisa dikatakan kelompok sosial nggak sih Kak? Nah, kita lihat dulu di syarat dan ciri-ciri kelompok sosial. Yang pertama, adanya kesadaran. Nah, jadi kalian tergabung dalam sebuah kelompok itu ada kesadaran gitu, nggak tiba-tiba, oh aku di mana ya, gitu. Bukan, itu berarti kalian bukan kelompok tersebut. Jadi kalian sadar tergabung dalam suatu kelompok tersebut. Terus yang kedua, ada interaksi atau hubungan timbal balik. Nah, interaksi, cara terjadinya interaksi itu kan ada dua, yaitu ada kontak sosial dan komunikasi. Nah, kalau kontak sosial berarti ada kontak dan komunikasi. Kalau misalnya kalian cuman diam-diaman saja kayak gitu, berarti tidak bisa dikatakan sebagai kelompok sosial. Karena kalian cuman pasif gitu, diem aja, nggak menyapa, nggak apa. Contohnya ketika kalian lagi antri di terminal gitu, kalian kan diem aja, peduli amat orang di samping, ya udah kalian diem aja gitu. Berarti kalau misalnya syaratnya itu ada apa tadi? Ada interaksi. Terus yang ketiga ada aturan atau norma. Jadi aturannya itu yang mengatur suatu anggota kelompok tersebut. Misalnya setiap hari Senin harus menggunakan pakaian upacara kayak gitu. Misalnya upacara Senin kayak gitu kan, misalnya ada aturannya kayak gitu. Misalnya nggak boleh terlambat, itu seperti itu. Terus yang keempat yaitu ada kepentingan yang sama. Jadi kalian memiliki kepentingan yang sama. Contohnya apa? Contohnya para pecinta ikan cupang. Nah, berarti kepentingannya sama, yaitu kepentingan untuk bergabung di komunitas ikan cupang, atau misalnya pecinta alam. Nah, kepentingannya sama. Atau misalnya yang di sekolah ya adik-adik, itu misalnya kelompok belajar, kepentingannya sama, yaitu untuk belajar. Atau ideologinya sama, itu bisa masuk di kelompok sosial. Terus yang terakhir yaitu terdiri dari lebih dari satu orang. Misalnya kalian cuma sendiri itu tidak bisa dikatakan kelompok, diem aja sendiri gitu, ngalamun di pojokan, itu bukan ke kelompok. Kalau lebih dari satu orang, misalnya 2 orang, nah itu bisa dikatakan kelompok sosial. Misalnya kelompok belajar, memiliki kepentingan yang sama, dia ada interaksi. Kalau belajar kan otomatis tanya-tanya, ini nomor ini gimana ya, kayak gitu kan. Terus selanjutnya kita masuk ke tipe klasifikasi, tipe atau klasifikasi dari kelompok sosial. Yang pertama menurut Durkheim ada 2, ada solidaritas mekanik dan solidaritas organik. Nah, kalau solidaritas mekanik itu biasanya belum ada pembagian kerja. Jadi masyarakatnya ya udah belum ada pembagian kerja gitu. Terus biasanya solidaritasnya itu tinggi. Saya tulis dulu ya. Sini berarti belum ada pembagian kerja. Terus apalagi tadi, solidaritasnya masih tinggi. Tidak memperhitungkan untung dan rugi. Biasanya contohnya berarti masyarakat yang ada di mana? Di pedesaan. Kalau masyarakat pedesaan, biasanya kalau kalian ke pedesaan,
kalian kehausan, nggak bayar kan air putih kayak gitu, dikasih air putih aja kayak gitu, nggak bayar. Kalau di kota mungkin air putih 2000 mungkin ya. Terus yang selanjutnya yaitu solidaritas organik. Nah ini kebalikannya. Kalau mekanik belum ada pembagian kerja, di solidaritas organik berarti sudah ada pembagian kerja. Nah, terus biasanya individu ini bersifat individualis. Karena itu dia sudah mengetahui untung dan rugi. Kalau misalnya ciri-ciri ini berarti di masyarakat mana? Di masyarakat perkotaan. Karena di sana sudah ada pembagian kerja, misalnya ada yang bekerja sebagai dokter, PNS, terus TNI, pengusaha, dan lain sebagainya. Terus yang selanjutnya yaitu menurut Tonis ada dua, yaitu ada paguyuban dan patembayan. Nah, biasanya ini disebut juga dengan Gemeinschaft dan Gesellschaft. Nah, Gemeinschaft atau paguyuban ini dari kata guyub rukun. Nah, berarti dia itu berdasarkan ikatan batin. Jadi kalian tuh saling mengenal, di paguyuban ini saling mengenal, ikatannya batin, terus bersifat apa? Informal. Biasanya itu keluarga kayak gitu. Contohnya gimana Kak? Contohnya itu kayak arisan, itu kan merupakan paguyuban. Karena dia masih ikatan batin. Gak mungkin kalau misalnya kalian arisan di rumahnya siapa, arisan keluarga gitu misalnya ya, terus ditarikin iuran, ayo bayar kan, enggak toh, kayak gitu contohnya. Terus yang kedua itu ada patembayan atau Gesellschaft. Nah, dalam Gesellschaft berarti kebalikannya. Ini semua itu kebalikannya. Patembayan berarti dia itu ada di masyarakat perkotaan juga. Terus dia itu ikatannya ikatan, kalau ini tadi kan batin. Kalau di sini ikatannya ikatan lahir. Ikatan lahir, sudah memperhitungkan untung dan rugi kayak gitu. Contohnya apa? Terus tidak harus saling mengenal. Dia itu tidak harus saling mengenal di patembayan ini. Misalnya hubungan antara pembeli dan penjual kayak gitu, atau ikatan pedagang kayak gitu bisa masuk di patembayan. Kan nggak harus saling mengenal. Kalau misalnya kalian ke pasar harus saling mengenal nggak sama penjualnya semuanya? Kan nggak harus toh. Berarti masuk di patembayan. Nah, selanjutnya yaitu menurut Kuli. Nah, itu ada primer dan sekunder. Kalau primer itu dari kata prima atau pertama. Berarti kalau misalnya kelompok primer berarti kelompok pertama. Yang pertama kali. Siapa itu? Yaitu keluarga. Nah, kalau sekunder berarti dia kebalikannya dari primer. Sekunder itu dia itu kalau misalnya yang primer itu keluarga, sekunder itu dia tidak dia itu cuma sementara, tidak harus saling mengenal. Contohnya itu kayak teman bermain, kayak itu misalnya bukan teman bermain tapi misalnya kalian di sekolah gitu ada teman kalian. Nah, itu kan sementara gitu, nggak terus kayak gitu. Itu berarti yang sekunder. Terus selanjutnya ada menurut Sumner yaitu in group dan out group. Kalau in berarti tadi apa? In berarti di dalam. Sedangkan out group berarti di luar. Nah, kalau in group di dalam kelompok tersebut. Contohnya saya adalah murid dari SMA Negeri 1 Rembang misalnya. Nah, kalau out group berarti di luar SMA 1 Rembang itu tadi, misalnya bisa SMA 2 Rembang, 3 Rembang, 4 Rembang misalnya. Nggak ada deh 4 Rembang. Terus Robert K. Merton. Ada membership dan reference. Nah, di kelompok membership, member itu berarti apa? Anggota. Nah, membership berarti dia tercatat sebagai anggota. Misalnya si Andi tercatat sebagai anggota OSIS. Nah,
berarti si Andi ini masuk di membership group. Kalau reference ini biasanya dikatakan sebagai kelompok acuan. Dia tidak tergabung dalam anggota OSIS, tapi acuannya dia itu kayak berperilaku sebagai anggota OSIS. Atau misalnya reference contohnya misalnya ya, anak SMA tapi dia mengacu pada mahasiswa. Cara dandannya dan lain sebagainya itu seperti mahasiswa, itu dinamakan kelompok reference kayak gitu. Terus ada juga kelompok okupasional. Nah, kelompok okupasional ini dinamakan sebagai kelompok profesi. Contohnya apa? Contohnya kayak PGRI. Terus ada Ikatan Dokter Indonesia atau IDI. Berdasarkan profesinya gitu. Nah, kalau yang volunteer berarti dia kebalikannya. Volunteer biasanya kalian tahu kan, ada volunteer korban bencana kayak gitu. Keberadaannya itu ada, memiliki kepentingan yang sama tapi tidak diakui oleh masyarakat. Contohnya apa? Kayak tim SAR, terus relawan kayak gitu, itu contohnya volunteer. Terus ada formal dan informal. Nah, kelompok formal itu kelompok yang tercatat dalam suatu ada aturannya gitu, yang kelompok formal. Contohnya apa? Contohnya sekolah. Nah, itu ada aturannya. Kalau misalnya yang informal berarti kelompok tersebut tidak ada aturan yang mengikat, tidak ada struktur organisasi yang jelas. Kalau yang di formal itu ada struktur organisasinya, ada kepala sekolah misalnya, atau misalnya ada ketua kelas dan lain sebagainya. Kalau yang informal itu tidak ada. Contohnya kayak teman bermain tuh bisa masuk di informal, atau misalnya kelompok belajar itu bisa masuk di informal juga, karena dia tidak mungkin ada iki ketuanya iki, nggak mungkin kayak gitu ya. Paham sampai sini? Ya udah, ini aja ya untuk pelajaran kali ini, materi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri ya. Kalau misalnya kurang paham bisa menuliskan di kolom komentar. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe dan share video ini ya. Terima kasih. Dadah, see you.